Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami Lem TV, perangkat elemen rakyat, dan channel YouTube terbaru kami pula yaitu media KSPSI Official. Dan kali ini kita ketemu lagi nih, sudah lama kita tidak bincang-bincang dengan Ketua Umum Eksplorasi Ekspresi sekaligus sebagai Sekjen KSPSI yang hari ini alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat sudah bisa hadir di sini. Selamat datang Pak Rik. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini Pak Rik, kita ini ada yang terbaru nih Pak Rik. Yang terbaru yaitu PP 51. PP 51 dan terakhir ini sama-sama kita ketahui ramai di seluruh daerah tentang pengupahan 2024 Pak Rik. Ini gimana Pak Rik? PP 51 kita udah terus-terusan menolak tapi ternyata masih bersikukuh pemerintahnya. Gimana Pak Rik? Pandangannya Pak Rik? Kalau sebenarnya sederhana masalahnya. Kita sudah tahu pemerintahan ini sudah sudah menurut saya sudah fail lah untuk pembunuhan. Ya, mensejahterakan sudah fail. Coba aja melihat mulai dari ini kan negara omnibus loh. Dulu Cipta Kerja. Iya. Ya kan? Dasarnya dari situ kan? Ya dari situ PP itu perubahan PP 36. Nah kan intinya tuh kenaikan tuh dibatasi. Betul. Gitu loh. Kan aneh pemerintah membatasi kenaikan. Apa ya enggak? Ya kan sebetulnya kalau dulu prinsipnya itu ada dewan pengupahan daerah ya kan diserahkan kepada kemampuan masing-masing daerah. Ya, kalau mau konsisten ya, itu kan kalau masalah ada PDRB ya kan. Betul. Itu Jakarta harusnya PDRB Jakarta tinggi sekali loh. Harusnya upahnya tinggi loh. Harusnya. Walaupun alfanya misalkan 0,1. Iya. Nah, sebenarnya Jakarta minta ya PDRB yang benar, Yang asli ya. Yang asli. Tapi ya, itu nggak pernah dikeluarin sama pemerintahnya. Tinggi. Ya, tapi nggak pernah dikeluarin sama lainnya. Kalau sistem, kalau mau gitu, artinya memang kelihatan kan. Ya. Kelihatan bahwa diutak-atik kalau bahasanya gini, angkanya diutak-atik, pokoknya kayaknya nggak lebih dari 40.000 lah, ya maksimal 50.000. Otak-atik, ya ketemulah 35 lah, 50.000 kan gitu ya, kurang lebih di antara itu kan. Ya itulah, jadi lihatnya tuh jelas hanya membatasi itu. Nah, Pak Rik, ini kan ternyata sebabnya Cipta Kerja. Iya. Nah, masalahnya ini DKI nih Pak Rik. Ini saya jujur miris Pak Rik melihat DKI. Ibu kota negara upahnya hanya naik 3,78% Pak Rik. Ini kira-kira apa yang harus diperbuat tuh Pak Rik? Jadi kan gini, kenaikan harga kan sudah berkali-kali. Iya. Kenaikan minyak, BBM berkali-kali naik kan. Listrik naik juga terakhir kemarin. Makanya, kemudian itu, makanya kita harus historis deh. Ya buruhnya harus historis. Mereka membuat omnibus law dengan cara curang. Curangnya itu, kita ngomong curang bukan tidak ada dasarnya. Jelas MK. Walaupun masih MK yang kacau balau, masih menyatakan inkonstitusional. Disuruh 2 tahun. Ya. Coba ya saya setback ulang ya, biar orang tahu supaya ingat terus. 2 tahun itu kita buruh nggak pernah diajak, sama sekali nggak diajak. Mau dari Perpu kan? Nah, Perpu maksud DPR pasti dibuat lagi kan? Ya. Nah, sebelum dibuat lagi itu Hakim Agung yang menangkan kita 5 kan? Bisa yang memenangkan inkonstitusional 5 orang lawan 4. Ya. 4 itu, nah, yang 5 orang di 1 diganti. Ya. Aswanto itu kan dicabut sebenarnya 2029 habisnya diganti oleh Guntur Hamzah atau saya. Masih jadi 5 lawan 4. Kan terbukti 5 lawan 4 kan. Jadi kita udah tahu hasil-hasil sebelum itu gitu ya kan. Sudah terprediksi lah. Prediksi itu kecurangan pertama.
Nah, dibuktikan lagi kecurangan itu ketika menentukan untuk calon presiden atau pres yang 10 tahun, wah kamu hebat jadi dua, kalahkan lah itu. Dimenangkan yang satu orang gugat itu dengan cara apa namanya curang juga kan? Itu curang juga. Hanya gara-gara itu, maksudnya itu. Kalau saya lebih bagus umur itu dibuat, karena dia nggak konsisten. Ngomong sebelumnya apa namanya bilang dulu zaman dulu Muhammad Al-Fatih ya kan umur 21, 23 kan jadi khalifah dan bisa berprestasi besar. Ya kalau gitu umurnya aja dibuat. Ini umur tetap dipertahankan. Dibuatlah sesuatu yang baru. Ya kan kalau menjabat ingatnya itu kan artinya hanya untuk melakukan itu. Curangan itu. Kita ngomong curang itu ada legitimasinya. MK, Mahkamah MK menyatakan Ketua MK melakukan pelanggaran berat. Jelas itu. Yang mengatakan Mahkamah kehormatan. Artinya dia sudah tidak terhormat lagi, tidak punya kehormatan dan tidak boleh ikut sidang pemilu, ya kan? Ya kalau saya maksudnya berhenti lah. Sebenarnya diberhentikan kan? Diberhentikan atau suruh berhenti sendiri nih? Ya kalau orang marufnya berhenti sendiri. Oh gitu. Ya ini kembali ke masalah apa namanya keputusan untuk yang Omnibus Law itu. Artinya Omnibus Law itu juga sebenarnya cacat hukum itu. Berarti Bapak MK-nya masalah? Iya, secara hukum semua. Eksekutif, legislatif, yudikatif. Nah, kemudian akhirnya apa namanya dengan cara itu berdampak kepada kesejahteraan. Kesejahteraan yang pertama kena upah itu. Nah, kan bisa jadi upah. Tapi Pak Arif, ini yang kita tahu kan katanya PP 51 ini sudah ada persetujuan daripada serikat pekerja. Katanya ini orang kementerian bilang seperti itu. Ada beberapa serikat yang menyetujui ini katanya kan gitu. Dari dulu juga begitu. Bahasanya kan selalu begitu nih Pak Arif. Saya tuh jadi penasaran nih Pak Arif. Yang nyetujuin KSPSI pimpinan MJH atau KSPSI mana nih? Atau FLN ikut menyetujui nih? KSPSI pimpinan MJH. Nah, sudah jelas. Kita sudah dibuat balik kan. Gitu. Ya udah. Sudah orang nggak tahu. Kan saya sekjen. Gitu. Kan Anda tahu juga kan bagaimana bergerak. Pandangan Pak Arif gimana tuh masalah serikat pekerja itu dulu? Kita juga kan cukup miris. Jadi gini. Dari sekian banyak di serikat pekerja, ada beberapa sekian pekerja yang jelas serikat itu tidak, mereka membuat pendidikan tidak, dia berusaha dimainkan ke LKS. Saya LKS. Ya. Saya bilang waktu itu, saya ingin apa namanya cara-cara LKS yang lama ini dirubah. Anda membawa PP 51 draft, Ya. kemudian kita dikasih draft, kita suruh tanya, kemudian setelah itu mana kenapa ini diskusi di situ ya. Hanya sehari itu suruh selesai. Saya bilang nggak bisa kayak begini. Pembahasan itu harus beberapa sesi, bukan apa namanya draft itu. Kalau mana mau saya bilang, apa putusin aja. Jangan dibawa-bawa sudah diingat dengan apa namanya dengan buruh itu. Kemudian saya luruskan lagi di LKS itu. Ingat ya, LKS ini SK-nya presiden. SK-nya presiden. Dan di undang-undang bahasanya LKS tripartit nasional adalah memberikan usulan, masukan, rekomendasi kepada presiden. Oh, pada presiden, bukan pada pemerintah. Bukan pada menteri, bukan pada presiden. Kepada presiden. Itu isi dari undang-undang. Undang-undang kepada presiden untuk buat kebijakan. Kebijakan yang adil buat semua. Kita juga tidak minta buruh naik gaji gede, usahanya mati, nggak begitu. Tapi ini tempatkan, ajak bicara dari awal. Makanya saya terus terang, saya masuk LKS, emang ingin merubah itu. Makanya saya ngomong, saya nggak mau bahas ini harus rubah dari apa namanya, cara-cara rubah. Ini SK presiden, semua harus kita rombak. Tapi kayaknya sendirian di LKS kalau bahasa kayak gitu. Enggak, teman-teman sudah setuju. Sudah Oh, dari serikat pekerja setuju nih. Setuju. Jadi gini ya, kita merombak itu. Nggak ada lagi nanti LKS itu hanya kayak apa namanya
stempel aja. Berarti klaim pemerintah salah selama ini bahwa ada serikat pekerja yang mendukung. Ini dah klaim pemerintah ini itu ya. Kemudian sedang perang Palestina nih Gaza itu, Hamas dengan Israel. Ya kayak Israel lah. Oh gitu. Klaim-klaim aja gitu ya. Klaim-klaim aja. Oh gitu. Bohong, klaim bohong, curang, bohong lagi. Ya, itu harusnya dihukum. Yang bisa menghukum sebetulnya kekuatan buruh. Kalau buruh keluar semua, ya buruh sama rakyat ya kita kan atas nama buruh. Kalau buruh keluar sampai dari pabrik demo, dicabut itu belum. Ya kan? Karena kenapa? Kalau semuanya keluar jutaan buruh, presiden terancam. Dia pasti dicabut. Berarti daripada dia yang disuruh mundur. Pasti dicabut. Itu senjata terakhir berarti dari buruh. Iya. Makanya jalanan itu senjata terakhir gitu ya. Iya, dan parlemen jalanan itu konstitusional. Kenapa? Undang-Undang 98 itu kan diperbolehkan filosofinya. Kenapa dibolehkan berunjuk rasa, mengungkapkan pendapatnya di muka umum, membuat protes itu kenapa filosofinya itu undang-undang diadakan? Kalau saluran di DPR, di yudikatif ya kan, eksekutif, legislatif, yudikatif sudah dablek semua, curang semua, makanya diungkap malah di jalanan. Nah, kalau yang mengungkapkan 1-2 orang nggak digubris, 100.000 nggak digubris, tapi kalau jutaan beda. Nah, itu kaum buruh harus belajar dari sini. Nah, ya, ini upah ini pelajaran pertama dari Omnibus Law. Nah, gini Pak, ini kan baru upah minimum provinsi yang sudah ditetapkan. Rencana tanggal 30 adalah upah minimum kabupaten. Menurut Pak Arief nih, karena kan belakangan ini sudah beredar nih bahwa hasil rekomendasi beberapa daerah malah di luar PP 51 nih. Beberapa daerah nih. Ada yang berani? Ada yang berani. Bupati dan wali kota. Semua rekomendasi bentuknya Pak Arief. Apakah memang gubernur wajib menetapkan rekomendasi ini atau punya diskresi lain sesuai? Karena kan yang sama-sama kita ketahui nih Pak Arief nih, gubernur yang ada di Indonesia semuanya adalah PJ. Iya, pejabat gubernur gitu ya. Ada setiap hari ada presiden. Ya gitu kan? Salah sedikit pecat nama. Nah itu dia. Apakah memang kira-kira menurut Pak Arief dengan rekomendasi wali kota, bupati yang di atas PP 51, gubernur berani menetapkan itu, padahal dia sudah disampaikan sama lewat surat edaran menteri, gitu kan? Tidak boleh keluar dari PP 51. Itu gimana Pak Arief? Kira-kira gubernur Indonesia berani nggak nih yang ada di seluruh Indonesia ini? Sudah kita MK pun di MK saja yang independen, ya kan? Dia independen, tidak dipilih oleh presiden, ya kan? Dipilih oleh rakyat melalui DPR, ya. MK yang punya kemandirian, ya kan? Gitu. Itu pun bisa dikontrol, dikendalikan. Nah, ini SK-nya dibuat oleh presiden, gubernur itu. Mungkin nggak rekomendasi dari bupati wali kota itu langsung ditandatangani oleh gubernur gitu? Mungkin pakai PP 51 tadi ya, karena PP 51 nggak boleh nih. Ya. Nah, ini juga ini prinsip dalam bernegara itu, bahwa undang-undang itu menetapkan yang minimum. Betul. Kalau daerah mempunyai dihitung bisa lebih dari yang ditetapkan itu, dari minimum lebih ya sesuai dengan kemampuannya itu diperbolehkan, bukan bukan melanggar. Berarti surat edaran menteri ini bertentangan dengan hukum loh berarti? Ya dari dulu lah. Kita tahu. Karena kan surat edaran menteri menyatakan gitu, tidak boleh keluar dari PP 51. Ya dari dulu nggak tahu. Prinsipnya salah. Undang-undang itu mengatur yang minimum. Orang kalau ingin menetapkan angka di atas minimum, boleh nggak? Harus sih boleh. Kenapa harus dibatasi? Kan logikanya itu bernegara itu ini minimum supaya orang bisa hidup normal, hidup layak. Ya. Nah kalau kemudian daerah bisa mengangkat itu dengan caranya dia, ya kan, perusahaan dibantu, pokoknya bisa angkat aja lebih tinggi dari itu.
Ya bisa dihargai dong oleh pemerintah pusat, bukannya dibatasi. Itu, jadi ini gini ya, ini kalau saya udah bosan lah ngomong itu. Orang ini sudah nggak layak di negara. Jadi udah 4 jam itu sudah jangan bosan, Pak. sudah itu. Nggak boleh bosan, Pak. Mengingatkan ini perlu terus-terusan gitu. Gara-gara. Tapi kan kita nggak bosan. Nah, Mungkin ngomong lagi. Iya. Jadi pemirsa Lem TV dan media KSPSI Official, inilah kondisi perburuan kita terkait tentang pengupahan. Ya memang akhir-akhir ini sedang ramai, gitu kan. Seluruh wilayah menyatakan ingin upah itu keluar dari PP 51, tapi ternyata memang ada surat edaran dari kementerian, gitu kan, dari Kementerian Tenaga Kerja. Yang menurut Pak Arif itu udah ngaco lah semuanya kan. Kalau mau merubah PP itu semua, turunnya semua pabrik keluar. Nah, Semua daerah. Saran saya itu aja. Nah, Keluar semua. Ya, di Jakarta kita kepu semua. Kalau itu belum ya kayak kemarin. Nah, ini pemirsa, tantangan dari Ketua Umum SPLM SPSI. Buruh harus bersatu. Gimana caranya merubah PP 51 adalah dengan cara turun semua. Di masing-masing wilayah pernah berhasil melakukan itu dengan buruh turun semua, gitu kan. Tapi apakah ini besok, gitu kan, di tanggal 30 ini akan ditetapkan sesuai dengan PP 51 atau tidak, gitu kan, kini tinggal kita lihat. Tapi kalaupun, gitu kan, ditetapkan oleh PP 51, buruh kalau diam itu tidak akan dapat lebih daripada itu. Itu kata Pak Arif, kita harus turun semua. Nah, ini tantangannya. Nah, Pak Arif, saya dapat informasi juga nih, kita close lah masalah pengupahan yang kita sama-sama tahu, gitu ya. Ini close dulu. Iya. Saya mau lagi tutup dulu. Iya. Nanti buka lagi. Ya, untuk masalah pengupahan sepertinya itu yang perlu kita informasikan dari Ketua Umum SPLM. Jadi kawan-kawan tetap harus siap sedia dengan kondisi pengupahan seperti apa, nanti hasilnya apa. Pemirsa, buruh Indonesia harus berani mengambil sikap. Doa. Ya, jangan lupa berdoa, gitu kan? Jangan lupa berdoa. Siap ambil sikap dengan kondisi perburuhan tentang pengupahan ini. Tanggal 30 sudah dekat kembali. Apakah memang kawan-kawan hanya diam diri menerima upah dengan standar PP 51 atau ingin lebih? Itu tergantung daripada pemirsa buruh Indonesia. Demikian kawan terkait tentang pengupahan. Terima kasih Pak Arif atas waktunya tentang pengupahan. Kita akan wawancara Pak Arif lagi. Kita akan bicarakan tentang politik nanti ini. Ini perlu nih, karena buruh ini harus berpolitik. Gitu ya, demikian saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lem TV, berkat elemen rakyat.